Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast kelompok 14. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada teman saya yaitu Kak Naila. Halo Oke. semuanya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Naila. Oke, jadi yang pertama menurut Kak Naila, apa sih arti hak dan kewajiban itu sendiri? Oke, jadi pengertian hak dan kewajiban itu memiliki arti yang berbeda ini Kak. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak sudah menjadi milik kita. Jadi hak ini sudah kita miliki dari lahir dan penggunaannya itu tergantung kepada kita sendiri. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu Kak. Oke, lanjut yang kedua. Menurut kakak, contoh dari hak dan kewajiban warga negara itu apa sih Kak? Jadi contoh hak warga negara itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34. Contohnya itu ada hak atas kelangsungan hidup, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta setiap orang itu berhak memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Kemudian kalau contoh kewajibannya apa Kak? Kalau contoh kewajibannya itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34. Contohnya itu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Terus wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir itu, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kak Naila, untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih contoh-contoh pelanggaran dari hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu? Oke, jadi kan pelanggaran hak warga negara itu kan adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara, ya kan? Ya. Nah, jadi contohnya itu ada tidak warga negara itu tidak mendapatkan persamaan hukum. Seperti yang kita tahu ya, kan kalau hukum Indonesia ini kan tumpul ke bawah tajam ke atas. Kayak ada yang mencuri singkong tapi dihukumnya ada yang sampai 5 tahun, terus sementara koruptor dihukumnya ada yang cuma 1 tahun. Segala macam. Terus yang kedua itu ada tidak mendapatkan kesempatan memilih. Nah, terus yang terakhir ada tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kan di kota-kota besar itu kan kayak kelihatan banget kesenjangan sosialnya kan. Ada yang masyarakat yang kaya dan ada yang miskin. Jadi ada yang tidak mendapatkan pendidikan dengan layak gitu Kak. Oke. Kemudian yang pengingkaran kewajiban itu adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Contohnya itu ya seperti yang kita tahu, tidak membayar pajak, melawan hukum, tidak menjaga ketertiban, dan sering melanggar aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Gitu Kak. Oke, selanjutnya nih Kak Naila yang terakhir. Menurut Kak Naila, apa pentingnya hak dan kewajiban bagi keberlangsungan kehidupan bangsa? Nah, jadi penting banget itu ya Kak, hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa. Oke. Nah, pentingnya itu dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa, kita itu akan tercapai hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar individu dan masyarakat. Kemudian terjalin juga hubungan harmoni antar warga negara. Nah, kemudian yang ketiga itu ada terciptanya keharmonisan di dalam negara karena ada hak dan kewajiban ini. Dan yang terakhir itu agar terciptanya kesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh warga negara. Jadi gitu Kak. Oke, saya rasa cukup dengan pembahasan hari ini mengenai hak dan kewajiban warga negara.